Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau belajar membuat logo. Yaitu logo yang akan kita buat adalah logo sekolah kita, logo SMK Negeri 2 Aceh. Seperti biasa, untuk memulai pekerjaan di Corel Draw itu kita biasa mulai dari new, Ctrl N ya, Ctrl N, atau klik file, new, atau klik yang gambar blank ini ada tanda tambah hijau ya, atau sama dengan Ctrl N, start new dokumen, klik. Nah, langsung muncul kotak dialognya ya. Kita kasih nama file, misalnya Akri ya, Akri multimedia kelas 11 multimedia 1 ya. Kemudian ukurannya adalah A4 ya. Oke, kita langsung oke saja. Nah, setelah muncul seperti ini ya, yang kita butuhkan adalah logo SMK Negeri 2 Majene yang akan kita buat ulang, atau bukan dibuat ulang sih, tapi diduplikasi ya, diduplikat. Nah, caranya kita masukkan dulu, klik impor atau Ctrl I, kemudian kita pilih logo SMK Negeri 2 ya. Oke, import. Kita bikin besar saja. Ini logo yang akan kita buat. Kita gambar diduplikasi di Corel Draw ya. Pertama-tama yang akan kita buat adalah ini, yang tamengnya dulu, yang bagian ini ya. Caranya kita buat kotak ya, ini untuk menduplikasi ya, dikasih logo, menggambar ulang biar ada file vektornya kita punya ya. Ini sama dibuat garisnya seperti itu ya. Ini juga disesuaikan ya. Ini. Ya. Kemudian setelah dibuat kotak seperti ini, kemudian di Ctrl key atau klik kanan convert to curve atau Ctrl key ya. Ini untuk mengkonversi garis atau kotak ke bentuk kurva ya, supaya bisa dilengkungkan ya. Kenapa harus dikonversi, kenapa harus dikonvert, kenapa harus dirubah ke kurva dulu, supaya garis ini bisa dilengkungkan ya, bisa dibuat lengkung, bisa dilengkungkan. Nah, Ctrl key atau klik kanan, kemudian pilih convert to curve ya, atau Ctrl key ya. Nah, setelah di Ctrl key ya, kemudian kita pilih shape tool atau F10 ya. Di situ tertulis F10, klik. Nah, ini tanda ya, ciri-ciri kalau objek ini atau kotak ini sudah dikonvert ke curve seperti ini, ada titik begini ya juga. Nah, untuk membuat tameng ini ya, yang kita bikin itu dulu adalah sisi satunya ya. Kita bikin sisi yang pertama ya, sisi yang pertama. Nah, pertama-tama kita bikin titik-titiknya dulu. Kita letakkan titik-titiknya dulu ya, titik atau sudut-sudutnya dulu ya, tempat awalan daripada garis yang akan kita lengkungkan sesuai dengan bentuk ini ya. Pertama ini ya, jadi untuk membuat titik tinggal diklik double. Nah, tuh ya.
kemudian di sini lagi kita klik lagi, atau langsung diklik ini, klik double, atau bisa diklik add nodes ya, nodes. Nah, jadi seperti satu ya, kemudian mana lagi, mungkin bisa di sini ya, klik add nodes atau diklik double juga bisa ya, diklik, dirapatkan ya, kemudian yang ini langsung kita pindahkan saja ya ke bagian sini ya. Nah, kalau sudah sisa garis di antara nodes ini itu sudah bisa kita lengkungkan sesuai dengan bentuknya. Misalnya yang ini yang pertama ya, kita lengkungkan ke atas sedikit ya. Jadi pada saat kita mau lengkungkan, kita klik, kemudian kita pilih yang convert to curve lagi ya, klik, kemudian geser ke atas sedikit ya, seperti ini. Nah, mungkin bisa dirapatkan ke atas ya, ini ya. Oke, kemudian setelah itu kita pilih lagi yang ini ya, kita klik lagi convert to curve bawah ya, ini ya. Nah, kalau yang ini kan tidak perlu, ini sudah sesuai bentuknya ya. Kemudian yang ini, yang lingkungan ke dalam, kita klik lagi ya. Perhatikan ini tanda panah ke arah tanda panah yang berlawanan. Yang ini untuk digeser ke dalam ya, dibuat digeser ke dalam ya. Ini juga ya, ini bisa digeser-geser untuk menyesuaikan bentuknya ya. Lanjutin lagi untuk menyesuaikan bentuknya ya. Kalau masih belum sesuai, ini bisa dirubah arahnya ya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah sesuai, kemudian setelah itu kita cari lagi lengkungan berikutnya, misalnya yang ini ya. Yang ini kita lengkungkan lagi ya, perhatikan ini. Jadi tadi kita klik ya, kemudian kita pilih convert to curve yang ini ya, kita tarik ke dalam ya. Garis ini, tanda panah ini adalah untuk mengatur lengkungan ya, mengatur lengkungan ya. Kemudian ini lagi satu, kita convert to curve lagi, jadi diatur seperti ini ya. Nah, mengapa harus dibuat satu ya? Mengapa cuma satu bagian yang dibuat? Karena yang bagian yang ini itu posisinya sama, jadi tinggal di copy ya. Caranya Ctrl C ya, Ctrl C atau Ctrl P, Ctrl C baru Ctrl P ya, atau bisa juga ini klik ini ya, ini yang di atas, kemudian klik paste. Nah, tadi kita sudah Ctrl C, kemudian di Ctrl P ya untuk paste, lalu kemudian di mirror ya, di mirror. Jadi itu sudah terduplikasi tadi ya. Yang hasil kopiannya yang ini kurva fill non outline ini dibuat mirror. Nah, kemudian kita coba pisahkan ya, ini sudah sama ya ini. Nah, ini tadi adalah cara untuk menggambar bagi sisi yang sama ya. Misalnya sisi ini kita cuma bikin yang sisi kiri saja untuk menghemat waktu ya. Nah, setelah di copy, lalu kemudian kita seleksi semua. Jadi perhatikan di objeknya ini sudah terseleksi, dua kurva ini terseleksi ya. Kemudian kita weld atau kita combine, kita satukan. Nah, jadi sudah terbentuk sama dengan yang ini ya. Kemudian setelah itu kita periksa dulu yang bagian sini ya, karena kita mau buat
dia runcing ini, makanya yang bagian sini kita hapus ya, kita hapus. Ini kita luruskan ya, ini juga kita luruskan ya. Ya, oke, sudah ya. Juga di atas kalau ada seperti ini berarti ada beberapa tanda di sini ya, bisa dihapus ya. Sorry, ya ini ditarik, ini kemudian ini dihapus, ini juga dihapus ya. Nah, sudah agak mirip ya. Oke, setelah selesai ya, setelah selesai kita sudah temukan bentuknya ini. Nah, ada beberapa yang sama ini juga termasuk ya, ini yang sisi ini sama dengan ini, sisi ini sama dengan ini. Jadi ada 2 atau 3 ya, 3 objek yang bisa digambar hanya satu sisi ya. Nah, yang kedua, objek yang kedua yang dibuat adalah objek yang berwarna kuning. Yang ini kayak roda ya. Nah, caranya kita buat lingkarannya, kita sesuaikan lingkarannya dulu. Lingkaran yang warna kuning ini kita sesuaikan. Ini kita sesuaikan yang warna kuning ya. Oke. Kemudian setelah kelihatan sesuai ya, ini semua harus sesuai ini ya. Ini. Kemudian kita buatkan kotak ya. Kita buatkan kotak yang ini kita ambil dari kotak ini, kita bikin. Kemudian kita buat lagi, kita jadikan dia lagi kurva, control key ya, atau klik kanan, control key atau klik kanan ya. Ini klik kanan, convert to curve ya. Jadi kotaknya ditandai atau objeknya ditandai, kemudian diklik kanan, kemudian pilih convert to curve atau control key ya. Nah, sudah. Kemudian setelah di control key kita pilih ini shape tool. Nah, ini sudah berbentuk kurva ya. Kalau sudah tertanda begini, ini sudah berbentuk kurva. Ini kemudian kita arahkan ke sini ya. Kita arahkan ke sini. Ini juga, jadi kita buat dia agak lewat sedikit ya. Ini untuk membuat kotak-kotak ini ya. Kalau sudah, kita pindah lagi ke yang satu ini. Jadi yang kita buat cuma satu sisi saja ya. Ini kita copy, Ctrl C ya di keyboard, atau ini Ctrl C, klik, kemudian klik pastenya ya. Kemudian kita klik, baru kita angkat ke sini lagi ya. Kemudian kita arahkan lagi ya, sesuaikan bentuknya. Kita sesuaikan bentuknya ya. Kemudian kita bikin lagi yang satu ya, karena ada 3 itu. Kita bikin lagi yang satu. Kita Ctrl C lagi, kemudian di Ctrl V keyboard ya, atau klik ini sama ini ya, C, paste ya. Ini sudah kita sudah Ctrl C tadi, kita tinggal angkat, kita sesuaikan posisinya sini ya. Ini ya, ini. Jadi ingat, ini harus tetap lewat ya. Ini, ya. Nah, ini kan agak sedikit melengkung ya, jadi kita lengkungkan memang. Ya. Ini ya, sepertinya melengkung sedikit ya, kita lengkungkan. Kita lengkungkan ya. Ini juga kita lengkungkan. Nah, ketiga kotak ini posisinya sama ya, modelnya sama, sehingga
ketiga kotak ini kita tinggal copy ya, kita copy, ini klik copy atau Ctrl C, kemudian klik paste. Setelah itu karena dia dibalik, maka kita klik ini mirror horizontal ya, mirror horizontal, kita arahkan ke sana. Nah, sudah ya, seperti ini ya, jadi ini sudah ada ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi yang akan diklik itu adalah ini ya. Perhatikan di objeknya ya. Kalau tidak muncul objek di komputernya, kita pilih window, kemudian dockers, kemudian pilih ini objek ya, klik ini. Bentar. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik semua ini. Kita group ya, kita group. Kemudian kita satukan ya. Nah, yang kuning sudah dibuat ya, sudah ya. Ya, ini kita hanya bikin satu ya, itu bagian baru kita copy tadi ya. Nah, selanjutnya yang kita buat adalah yang berwarna biru ya. Nah, untuk memberikan warna caranya kita pilih dulu salah satu warna yang di sini supaya sama ini ya. Kita pilih warna hijau dulu, kemudian ini yang warna di bawah ini kita klik double, kemudian kita ambil sampel warna yang di sini, klik, baru kita klik OK. Kan sudah ya. Untuk membuat garis pinggir ini agak tebal, bisa dipilih dari sini, tapi ini harus diklik dulu ya, klik. Nah, di sini kita pilih mungkin 2 ya, atau lebih tebal lagi mungkin 4 ya. Mungkin terlalu kucing ya, kita agak sedikit di atas. Oke. Nah, untuk yang ini kita kasih warna kuning ya, kuning. Kalau kita mau samakan dengan ini, kita klik double di sini, kemudian kita ambil sampel warnanya ya, baru klik OK ya, sama ya. Nah, ini juga kita pakai 4 ya, sama seperti ini. Nah, setelah membuat lingkaran ini yang bentuk roda sama ini, kita kemudian membuat yang berwarna biru, objek yang berwarna biru. Caranya kita bikin kotak lagi ya, kita ikuti bentuknya karena kita hanya menduplikat ya, kita hanya menduplikat ini. Kemudian setelah itu kita Ctrl Key lagi untuk mengkonvert ke kurva lagi ya. Kemudian garis ini kita ikuti ya, garis yang di sini kita ikuti. Nah, ini misalnya ya, ini, kemudian ini kita ikuti garisnya ya. Nah, ini kita buatkan titik, kita ikuti bentuknya ini ya. Jadi ini kita arahkan sebelah luar ya. Nah, setelah itu yang ini kita arahkan ke sini ini. Ya, kemudian ini kita bentuk ke kurva atau convert to curve untuk dilengkungkan ya. Nah, pada saat di convert ke curve selesai, ada 2 tanda panah ya, sisa ditarik saja ini, ditarik, ini juga ditarik ya, ini keluar ya. Jadi perhatikan ini hampir lurus ya, berarti ini hampir sama ya. Nah ya. Nah, begitu pula dengan ini, kita convert to curve ya, kita tarik keluar. Nah, ya. Kemudian ini kita tarik ke dalam sedikit supaya sama ya. Juga kita tarik keluar, ini kita keluar ya, ini kita
kita tarik ke dalam biar sama garisnya ya. Oke. Kita paskan garisnya. Oke. Ya. Setelah itu, setelah dibuat, kita perhatikan sudutnya, kemudian kita pindahkan ke sini. Enter. Nah, kemudian kita kasih warna biru sesuai dengan warnanya ya. Kita klik double ini, kemudian kita ambil sampel warnanya yang ini, baru diklik oke. Lagi-lagi kita garisnya kita pakai yang 4 ya, 4 TP ya. Nah, setelah selesai yang ini, kemudian yang kita buat lagi adalah bentuk ini, tutuli sayap ya, atau sayap ya. Lagi-lagi yang kita bikin adalah cuma satu bagian, sama seperti pada saat kita membuat tameng tadi ini ya. Kita bikin tutulinya, kita bikin kotak lagi ini, ya. Kita bikin kotak, kemudian kita convert to curve lagi, control key lagi. Nah, jadi kita buatkan sudutnya masing-masing, kita tentukan sudutnya masing-masing ya. Sini misalnya, kemudian ini ya, kemudian ini ya, kemudian ini ya, kemudian ini ya, kita bikinkan sudut di sini ya, satu sini kali ya, ya, kemudian ini sini satu, kemudian sini satu, kemudian di sini satu ya. Nah, kemudian kita lengkungkan. Yang pertama yang kita lengkungkan bisa di bagian atas, terserah ya. Kemudian kita bentuk lagi ya, kita bentuk sesuai dengan bentuknya. Ini kita taruh di sebelah luar ya. Ini. Kemudian ini kita lengkungkan ya, lengkungkan di ini ya. Ini kita sebelah luar ya, kita lengkungkan. Kemudian ini ya, kita lengkungkan. Ini lagi kita lengkungkan. Kita buat sesuai dengan bentuknya ya. Kita taruh ke atas, kita taruh ke sana. Kemudian ini ditarik ya, ini ditarik keluar biar sama ya. Ini ditarik, ini kalau bisa dihapus bisa, bisa ya sebenarnya dihapus ya, langsung dibuat seperti ini saja biar tidak terlalu banyak garis. Tegukan ini juga kita kembalikan, jangan dihapus, tetap seperti ini ya. Ini nanti dibuat, dipilih yang ini ya, yang ini ya, biar tidak terlalu berbeda ya. Ini ditarik keluar ya. Oke, ini ditarik keluar. Oke, kemudian ini lagi ya, dibuat mirip lah ya. Ini oke. Kemudian ini lagi satu ya, tarik keluar. Kemudian ini dengan ini ya, tarik
Oke, sudah kita keluarkan yang ini ya. Nah, sorry, sebelumnya itu kita bikin garis dulu. Kita bikin garis yang khusus untuk yang ini. Sorry, pilih yang ini, 2 point line ya, sini, ini juga. Kemudian kita lengkungkan ya, kita bentuk ke kurva ya, juga dan bentuk ke kurva. Oke, setelah itu kita kembali ke pick tool, kita copy ya, kan ini di grup ya, kemudian kita pilih 4 sama seperti ini tadi. Kemudian kita karena sisinya sama, ini yang bagian kanan ini sama, kita copy lagi, tekan ini baru paste, kemudian kita balik. Nah, kemudian kita pertemukan di ya, kemudian digabung, kemudian diklik well. Nah, sorry, setelah itu ya, diklik well, ini gabung, klik well, itu sudah ya. Kemudian ini supaya sama, ini kita hapus ya, sorry ya, ini kita hapus, sorry. Ya, ini kita hapus ya. Ini kita luruskan, ini kita luruskan ya. Kita grup kembali karena ini tadi kita terpisah. Ini kita grup kembali, Ctrl G, baru kasih warna putih ya. Kemudian kita pindahkan ke sini, langsung Ctrl C ya. Kita pindahkan ke bawah, kita sesuaikan tempatnya. Ini kayaknya bahan sudah sama. Oh belum, ini masih mau naik ya. Ini memang enggak mau didorong ke atas, ini sudah pas. Ya. Oke, kemudian setelah itu yang kita bikin adalah selanjutnya adalah gambar tangan ini ya, jadi gambar tangan. Lagi kita buat kotak ini ya, kemudian kita Ctrl key lagi, convert to curve ya, kemudian kita ikuti bentuknya ini, ikuti bentuknya ya. Ini kita buatkan nodes ini ya, nodes, kita ikuti bentuknya di sini ya, kita ikuti bentuknya ini ya.
Ini kita ikuti bentuknya sini ya, ini di atas, kemudian ini pindah ke bawah, kemudian ini ke dalam ya. Nah, bentuknya seperti ini. Di kurva lagi ya, ini mungkin dihapus saja ya, supaya langsung sama. Ini agak ditarik air. Ini kemudian ini di kurva juga, tarik masuk, ini keluar, tarik keluar, kemudian ini juga ditarik keluar. Oke, kemudian ini juga ditarik keluar ya. Oke, setelah itu kita bikin kukunya ya. Kukunya ini kita bikin begini ya. Kemudian kita kontrol key ya, kontrol key, baru kita sesuaikan bentuknya ini ya. Kemudian ini ya, mungkin dihapus saja, kita bikin ini, kemudian ini ditarik ke bawah ya, kira-kira seperti ini kukunya ya. Ini ditarik ke dalam. Oke, ini juga di kemudian garisnya yang ini hapus ya. Kemudian di kontrol C, kemudian di garis seperti ini ya. Ini ya, kemudian yang satu lagi buat garis saja, garis ini naik ya. Kemudian ini lagi ya, dari sini ya, dibuatkan garis ini. Kemudian ini buatkan garis ke sini juga ya, jadi ya sama. Garis ini juga dibuatkan garis ke atas ya. Tarik ini untuk garis tangan ya. Kemudian ini jangan lupa dibuatkan satu kayak bukan sini ya. Kontrol key lagi ini ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Oke, bila sudah, tinggal diputihkan ya bagian begini ya. Kembali ke 4 ya, atau ke 2 lah ya, 2 saja ya, juga 2 semua ya, garisnya 2 semua.
Nah sekarang ini kita grup dulu ya, kemudian kita hilangkan dulu. Yang kita bikin adalah jari-jarinya ya. Lagi kita bikin dari kotak ini. Ctrl key ya, Ctrl key, kemudian bisa kita langsung kasih sorry sebelum di Ctrl key langsung dibuat seperti ini aja ya. Ini kemudian di Ctrl key ya, bisa diarahkan ya, disesuaikan. Oke ya. Nah kemudian bikin lagi satu kotak lagi dari manis, kemudian langsung dibundarkan seperti ini ya. Kemudian di Ctrl key disesuaikan bentuknya, ini sesuaikan bentuknya ya. Nah, ini juga disesuaikan bentuknya ya. Ini ya. Mungkin dihapus satu, sesuaikan bentuknya ya, kira-kira begini. Kemudian lagi langsung diputar, baru di Ctrl V, ini disesuaikan bentuknya, agak masuk memang sedikit juga ini, kemudian ini agak memang agak naik, ini dinaikkan juga, ini juga sorry, ini bisa dihapus, ini di sini bisa dihapus sedikit, kemudian satu ini agak lain ya, ini oke. Ini dikasih turun ya, ini juga dikasih turun, agak naik, kemudian ini kita potong ya biar jempolnya kelihatan, kemudian ini juga naik, ini nah kira-kira seperti ini ya. Kita coba besarkan dulu ya, kemudian kita coba munculkan ini. Nah, ini tetap yang jari kita putihkan. Nah kira-kira seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang kita buat adalah kita pindahkan dulu tangannya ya. Jelas. Selanjutnya yang kita buat adalah yang ini ya. Jadi tidak usah dipindahkan dulu tangannya. Kita bikin seperti ini, bikin kotak lagi, Ctrl key lagi, bikin seperti ini ya. Kemudian ini ya. Kemudian kita bikin lagi di sebelah, tidak copy saja. Oke. Ini agak panjang ya, ini agak panjang, kemudian ini agak keluar, jadi tidak sama ya. Oke, kuning sudah selesai, kuningnya. Oke, ini kuning, kemudian biru ya, hijau sorry,
hijau ya. Jadi ini dibuat satu-satu. Hijau. Nah, seperti ini kira-kira. Klik. Dan ini masuk. Ya. Kira-kira seperti ini, warna hijau. Hijaunya mungkin hijau tua ya. Ya. Kemudian di sebelah lagi kita copy lagi, balik, pindahkan ke sebelah, panjang daripada kuning ya. Ini agak ditarik turun juga. Ini juga ditarik ya. Ini di ini tadi di grup ya, di grup dulu. Ini ditarik biar sama ya. Nah, oke, setelah itu kita bikin lagi yang biru ya. Kita bikin yang biru ini. Kemudian ini ditarik turun, ini dihidupkan dikit ya. Ini juga dihidupkan dikit ya. Ini warna biru ya. Nah, kemudian warna biru lagi yang di samping. Ini warna biru lagi di samping. Ctrl K lagi, kita tarik ke atas ya. Kita tarik keluar ini ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita bikin lagi yang warna merah. Masuk, misalkan pas di situ ya. Ya, kita tarik turun. Kemudian ini kita lihat turun lagi ya. Ya, ini warna merah ya. Kemudian kita bikin lagi yang warna merah di sini, warna merah sebelah sini ya. Oke, masih warna merah. Ini warna biru ya. Kemudian kita bikin yang warna orange. Tarik ini. Sorry, ini kita begini ya. Oke. Ini warna orange. Ini merah. Yang orange turut ke bawah. Bawahnya orange, bawahnya merah. Ini juga orange. Bikin. Oke, naik on, kira-kira seperti ini. Warna orange ya, ada di bawah. Oke, setelah itu yang tangan itu kita taruh sebelah atas atau di Ctrl C, di Ctrl Home ya, Home. Yang tangan ini berada di bagian atas ya. Kemudian ini di grup ya, di Ctrl G ya, biar sama, tunjuk di grup. Kemudian ini kita pindahkan ke sini. Nah, tidak sama ya. Ini kita turunkan sedikit ya, baru ini kita tarik. Ini kayaknya ini harusnya ke atas ya. Posisinya, posisinya harus di sini.
ini kasih mau ke atas ya. Nah ininya yang mau ke atas. Jadi ya, ini ke atas. Nah, kira seperti ini oke ya, kira-kira seperti itu ya. Gas dulu sedikit saja ya. Oke, ini mirip ya. Kemudian setelah ini selesai bagian ini, kita gambar yang bagian kertas buku. Ini kita bikin satu saja dulu, satu bagian. Ctrl K lagi. Ini, kemudian di sini, kemudian di sini ya. Baru kemudian ini dibuat seperti ini dibuat seperti ini ya. Kemudian kita bikin garis-garis ini. Garis-garisnya ini buku ya. Garisnya itu kita kasih lagi 4 ya. Ini juga 4. Ini dibuat agak melengkung sedikit. Garis ini kita group ya, G, kemudian kita Ctrl C atau klik ini copy, kemudian kita paste, lalu kemudian kita balik seperti ini ya. Kita temukan di sini saja ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita pindahkan ke kanan lagi, kita group lagi, Ctrl V, kita pindahkan ke sini, kita center ya. Jadi kalau mau langsung ke tengah ini, biar ke tengah ini diklik, kemudian ini diklik, kemudian ditekan C ya, atau kita pindahkan manual sini ya, baru kita ini klik. Setelah muncul begini, kita langsung tekan C supaya ini buku berada pas di tengah. Ini ya. Kita lihat apakah sudah sesuai. Rupanya belum. Ini masih mau ke atas sedikit. Ya, oke. Kemudian kita ke tulisan SMK 2 ya. Atau kita tulisan kemaja ini aja dulu. Kita tulisan kemaja ini, caranya bikin begini, kita buat seperti waktu membuat stempel, melengkungkan tulisan ya, mengikuti tulisan objeknya. Jadi kita bikin objek lingkaran, kita buat yang sesuai ini, sesuai dengan lingkaran ini ya. Sama. Kemudian kita keluarkan, kita ketik Majene, kita pilih huruf Arial Black ya, kira sampai segini ya. Oke, kemudian kita klik ini lingkarannya, kemudian kita klik teks, kemudian pilih fit text to page ya. Kemudian kita balik.
kita pindahkan ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Mungkin terlalu baru di kontrol K untuk memisahkan antara garis lingkaran dan majene. Nah, ini sudah terpisah. Jadi sudah terpisah. Oke ya. Kalau misalnya kurang sama, dibuat sama saja dulu. Ini jadi ini yang ini lagi bisa kita kontrol K ya, dibuat dipindahkan secara manual ya. Ini pindahkan secara manual bisa ya. Atau saja ya, langsung kalau misalnya terlaluan bisa ditarik ke atas. Oke, kemudian kita pindah ke SMK 2. Kita gunakan lagi lingkaran ini ya. Kira seperti ini. Kemudian kita ketik SMKN titik spasi 2 Arial, klik lagi lingkarannya, kemudian pilih text to fit text to path ya. Mudah-mudahan bisa sama. Ini masih bisa kita besarkan. Ini bisa kita besarkan mungkin besar 60, kira-kira 60 ya. Setelah selesai kita kontrol K, kemudian kita pindahkan ya, kita pindahkan ke sini. Cek, klik, cek supaya ke tengah. Nah, kira-kira seperti itu. Ini mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat bisa diulang-ulang lagi ya. Kira seperti itu. Kalau sudah dibuat seperti ini, disimpan ya. Jangan lupa pekerjaannya disimpan. Ctrl S atau klik ini ya. Simpan di folder SMK, misalnya SMK 2, klik ini ya, sudah ada, baru klik save. Ini sudah tersimpan. Nama filenya ini yang title barnya Color Raw 2021 SMK di folder SMK 2 Majene. Nama filenya Akri kelas 11 multimedia 1 ya. Oke, ini sudah tersimpan. Saya kira itu saja.
cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.